Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Alicia Sinta Nuria dengan NIM 22141221001 dan rekan saya Clara Sangrila dengan NIM 22141221008. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai penerapan bahan tambahan pangan dalam meningkatkan mutu pangan tradisional. Di sini kami akan menjelaskan tentang dua makanan tradisional. Untuk bahan tambahan pangan pada bakpia adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Bahan tambahan pangan atau aditif makanan juga diartikan sebagai bahan yang ditambahkan dan dicampurkan sewaktu pengolahan makanan untuk meningkatkan. Bakpia adalah makanan yang terbuat dari campuran kacang hijau dengan gula yang dibungkus dengan tepung lalu dipanggang. Menurut SNI, bakpia kacang hijau adalah makanan semi basah, hasil pengovenan dari adonan tepung terigu diisi kacang hijau tanpa kulit dan gula, dibentuk dengan atau tanpa penambahan bahan makanan lain dan bahan tambahan makanan yang diisikan. Selanjutnya, peranan bahan tambahan pangan. Bahan tambahan pangan pada bakpia berperan dalam meningkatkan rasa, aroma, tekstur, dan daya simpan produk. Contohnya, penggunaan vanili atau ekstrak buah dapat memberikan aroma yang khas, sedangkan penggunaan bahan pengembang seperti baking powder atau natrium bikarbonat yang dapat mempengaruhi tekstur. Penggunaan natrium bikarbonat sebagai bahan tambahan pangan diizinkan dalam pangan asal sesuai dengan peraturan BPOM dengan jumlah secukupnya untuk menghasilkan efek yang diinginkan. Adapun karakteristik bahan tambahan pangan pada bakpia yaitu natrium bikarbonat atau sodium bikarbonat yang memiliki fungsi sebagai pengembang dan paling sering digunakan dalam industri makanan. Dan vanilin adalah tanaman pangan penghasil bubuk vanili yang biasa dijadikan pengharum makanan. Vanili bubuk juga merupakan produk tumbuhan vanili yang sebenarnya berasal dari vanilla bean yang telah dihaluskan. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Selanjutnya yaitu lapis legit. Lapis legit itu merupakan salah satu produk bakery yang merupakan hasil pembakaran adonan. Kue lapis legit ini merupakan kue basah yang terbuat dari tepung terigu, gula, telur, mentega, ovalet, dan juga ditambahkan dengan bumbu tambahan yakni bumbu lapis legit atau biasa disebut dengan bumbu spikuk dan selai. Untuk BTP sendiri di produk lapis legit itu ada ovalet. Di sini ovalet itu merupakan zat aditif yang ditambahkan dan berfungsi sebagai emulsifier di adonan kue lapis legit. Emulsifier sendiri memiliki fungsi untuk menstabilkan emulsi. Untuk kandungan yang dimiliki oleh ovalet sebagai emulsifier yang digunakan itu yaitu mono dan digliserida yang dicampur dengan lemak hewani.
Dalam adonan kue lapis legit, tujuan dari penambahan ovalet itu digunakan untuk menyatukan bahan-bahan seperti telur dengan air dan juga mentega hingga dapat bercampur menjadi satu kesatuan. Jadi tidak terpisah begitu. Kemudian untuk karakteristik ovalet sendiri itu biasanya itu berbentuk semi solid dengan berwarna kuning. Ovalet sendiri itu memiliki kandungan kimia seperti asam stearat, asam palmitat, dan oleat, dan juga terdapat mono dan digliserida. Mono dan diasil gliserol atau digliserida atau biasa disingkat dengan MDAG itu merupakan salah satu produk oleokimia yang memiliki potensi cukup besar. Mono dan digliserida merupakan emulsifier yang paling banyak digunakan dalam industri makanan dengan status GRAS atau Generally Recognized as Safe sehingga aman untuk dikonsumsi. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan Mbak Nada. Izin saya Nada, Fadila, izin bertanya mengenai kedua produk ini, bakpia dan juga lapis legit. Di sini itu disebutkan BTP yang digunakan itu natrium bikarbonat dan vanilin, sedangkan yang lapis legit itu hanya menggunakan ovalet atau emulsifier, jenis emulsi. Nah, itu bukannya kalau misalnya terutama di lapis legit ya, itu ada yang di dalam kemasan itu lebih lama. Apakah memang hanya ovalet saja ya BTP-nya? Itu sih. Terus apa itu? Lapis kedua produk ini tuh kan kayak semi basah gitu kan, gampang tengik gitu. Kira-kira BTP apa ya yang bisa ditambahkan dalam dua produk pangan tersebut? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Boleh saya tampung dulu ya, Mbak? Barangkali teman-teman ada yang mau bertanya. Ya, Mbak Faiz. Baik. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Faiz. Apakah ada pertanyaan lain sebelum saya menjawab pertanyaan dari Mbak Nada dan juga Mbak Faiz? Baik, jika belum ada pertanyaan, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nada dan juga Mbak Faiz. Pertanyaan dari Mbak Nada dan Mbak Faiz tadi itu hampir sama ya, mengenai akan kayak dilanjutkan BTP, apakah ada BTP yang dapat memperpanjang umur simpan? Soalnya lapis basah. Sebenarnya tuh ada, Mbak.
di mana ditambahkan pengawet. Ada beberapa referensi yang mengatakan bahwa memang kalau di bakpia itu ditambahkan pengawet sesuai dengan takaran yang sudah dianjurkan oleh BPOM. Namun untuk saat ini itu masih jarang sekali kayak orang-orang itu yang menggunakan bahan pengawet gitu. Jadi kenapa bakpia sendiri itu umur simpannya itu cuma sebentar karena pengawetnya itu tadi. Nah, kalau mau umur simpannya lebih lama bisa ditambahkan bahan pengawet yang mana memang sudah dianjurkan oleh BPOM. Atau dengan cara lain yaitu dibuat bakpia kering. Jadi bakpianya itu dikeringkan, mengurangi kadar air yang ada di dalam bakpia tersebut. Untuk lapis legit itu sama, bisa ditambahkan pengawet. Namun ya tadi untuk saat ini saya masih belum bisa menemukan referensi yang mengatakan kayak lapis legit itu menggunakan pengawet. Namun memiliki kemungkinan bahwa lapis legit juga dapat ditambahkan pengawet agar umur simpannya itu tahan lama. Terus bisa juga dilakukan dengan cara lain selain ditambahkan pengawet, yaitu untuk lapis legit itu biasanya kemasannya divakum, jadi tidak ada udara yang bisa apa ya, bisa mengkontaminasi si produk itu. Jadi produknya juga bisa awet dan juga nggak tengik itu tadi yang katanya Mbak Nada. Soalnya kalau kemasannya divakum kan di situ nggak ada oksigen, jadi bisa tahan lama dan juga kayak apa ya, ya kayak tidak menjadikan si produk itu menjadi tengik gitu Mbak. Barangkali Mbak Clara mau menambahkan. Baik, izin menambahkan pertanyaan dari Faiz, Mbak Faiz. Eh, Mengenai bahan tambahan apa yang bisa memperpanjang umur simpan, dari referensi yang saya baca, itu untuk memperpanjang umur simpan biasanya menggunakan asam karbonat atau vitamin C dan asam sitrat atau bahan pengawet lainnya seperti gula, garam, atau vinegar. Menurut referensi tersebut, penggunaan bahan tambahan pangan itu harus memenuhi peraturan pangan setempat atau yang diatur untuk memastikan keamanan konsumen. Itu saja dari kami. Apa sudah bisa diterima? Bagaimana Mbak Nada dan Mbak Faiz, apakah jawabannya sudah bisa diterima Mbak? Ya, terima kasih. Terima kasih kembali. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, bisa kami akhiri. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam presentasi kami dan mohon maaf apabila ada kami kurang menjelaskan dan kurang memberikan jawaban untuk teman-teman yang lain. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.